Shalom semua jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat malam. Apa kabarnya malam hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes. Kita percaya biarlah kita selalu antusias untuk mengikuti pengajaran pada malam hari ini. Mari sebelumnya kita mau datang kepada Tuhan. Kita katakan pujian ini kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sama-sama kita bertepuk tangan. Salam saudara sekalian, kita ketemu lagi di dalam Maranatha Bible Study dan pada hari ini kita masih melanjutkan 16 doktrin Alkitab GCA dan sebetulnya ini adalah nomor 1 dan selama ini kita sudah selesai menyelesaikan 16 doktrin Alkitab. Nah jadi yang nomor 1 adalah isi Alkitab diilhamkan. Nah jadi saudara yang pertama adalah menurut gereja ini, Alkitab adalah firman Allah. Jadi maksudnya gini, Alkitab tidak mengandung firman Allah. Alkitab bukan berisi firman Allah, tetapi dikatakan dalam gereja ini, Alkitab adalah firman Allah. Nah, jadi kita lihat, Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan. Jadi dan tanpa salah satu-satunya kaidah yang mutlak dan berwenang bagi iman dan perilaku manusia. Jadi satu-satunya norma atau kaidah yang mutlak bagi semua kita yang percaya. Jadi dikatakan di sini diilhamkan. Nah, apa itu bedanya ilham? Kita lihat ada 3 kata di dalam Alkitab. Sebetulnya ada 3 kata penting. Yang pertama adalah pewahyuan, yang kedua pengilhaman, yang ketiga adalah iluminasi. Nah, kita akan lihat satu persatu apa pengertian dengan pewahyuan. Kita lihat. Nah, saudara sekalian, pewahyuan itu adalah mengandung arti bahwa Allah telah memilih dan menyingkapkan dirinya dan kehendaknya kepada umat manusia. Jadi, itu adalah pewahyuan. Beda dengan wahyu. Alkitab kita Tuhan tidak memberikan wahyu. Begini, wahyu adalah seperti dikte. Ya kan, Adam bicara pada ini dan didikte oleh Tuhan, bukan. Jadi ini adalah pewahyuan. Jadi waktu Musa menulis 5 kitabnya pertama, kitab Kejadian tentang semesta alam ini, dan demikian juga dengan dialog Adam dan Hawa dengan Tuhan, saudara, Musa itu mendapatkan pewahyuan, dia dapat suatu ilham
lalu dia menulis. Nah, jadi itulah yang dikatakan pewahyuan. Kita lihat di sini, bentuk pewahyuan itu ada dua. Satu, secara umum, Tuhan itu mengandung arti bahwa Allah menyatakan dirinya secara umum kepada semua manusia. Yaitu yang pertama melalui alam semesta. Contoh, kita lihat alam semesta, siapa yang menciptakan bulan, siapa yang menciptakan matahari. Dan demikian juga dengan bintang-bintang yang jumlahnya bukan 1 juta atau jutaan, jumlahnya adalah triliunan. Sehingga kita tidak tahu berapa jumlah bintang-bintang itu. Tetapi kalau kita baca dalam Alkitab, Tuhan tahu berapa jumlahnya dan bahkan Tuhan tahu nama-nama bintang itu. Dan bahkan Tuhan mengatakan dia bisa memetakan bintang itu mari dan dia akan datang. Kamu ke sana, berarti adanya mengatur. Nah, inilah pewahyuan secara umum melalui alam semesta. Kedua, melalui sejarah dunia. Nah, dunia kalau engkau melihat bagaimana bangsa Israel terbentuk dari tidak ada menjadi ada. Jadi bukan ada satu suku yang ada, belum ada. Jadi bangsa Israel ada pada zamannya Abraham sebetulnya dan pelan-pelan sampai kepada hari ini. Nah, saudara, yang ketiga, Tuhan itu memberikan pewahyuan kepada hati nurani. Jadi hati nurani saudara itu mestinya hidup. Jadi kita mengetahui bahwa adanya Tuhan dan pewahyuan umum ini memberikan kesaksian yang cukup akan keberadaan Allah. Yang kedua, Tuhan bicara melalui wahyu khusus. Allah menyatakan dirinya secara khusus hanya kepada beberapa orang dalam ruang dan waktu tertentu. Nah, dua bentuk wahyu khusus ini sangat esensial dalam tradisi Kristen, yaitu Yesus dan Alkitab. Nah, jadi saudara, wahyu khusus itu adalah pada Yesus dan pada Alkitab. Nah, tujuannya diberikan supaya manusia itu lebih mengenal Tuhan, mengenal pribadi tentang siapakah Yesus, karya dan kehendak Allah dalam tujuan akhir membawa manusia mengalami keselamatan. Jadi saudara, tujuan pewahyuan cuma satu, adalah supaya manusia itu selamat. Supaya manusia itu dapat mengenal Tuhan yang benar dan Tuhan yang hidup. Nah saudara, yang kedua adalah inspirasi atau pengilhaman. Nah saudara, pengilhaman menunjuk kepada aktivitas daripada Roh Kudus yang memimpin beberapa orang terpilih untuk menulis, mengumpulkan, dan mengkanonkan Alkitab sebagai kitab yang punya otoritas ilahi bagi warga gereja. Jadi saudara, Tuhan itu memberikan pengilhaman kepada Musa, kepada Petrus, dan yang lain-lain. Nah, lalu kita lihat lagi, saudara, dalam baca Alkitab, engkau perlu minta pencerahan atau illumination, pencerahan. Nah, ini menunjukkan kepada Roh Kudus. Ketika saudara membaca Alkitab, saudara berdoa, minta Roh Kudus menghidupkan teks itu. Karena Alkitab itu kan huruf. Huruf itu mematikan. Tetapi kalau kita minta dihidupkan oleh Roh Kudus, maka itu akan menjadi rema bagi saudara. Ketika engkau baca Alkitab, dia berbicara pada saudara secara pribadi. Nah, itulah sebabnya kita perlu minta iluminasi atau pencerahan oleh Roh Kudus. Jangan asal-asal baca, nanti engkau mendapatkan pengertianmu sendiri, bukan. Tetapi kita minta biar Tuhan melalui Roh Kudus memberikan pencerahan, menghidupkan teks ini. Nah, saudara, melalui iluminasi Roh Kudus sajalah kita dapat memahami. Oh, Alkitabnya begini, lalu saudara minta Roh Kudus menerapkan isi Alkitab itu. Jadi saudara, engkau baca Alkitab, kemudian apa yang dikatakan oleh Alkitab itu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Memang kita tidak mampu untuk menerapkan Alkitab ini, tetapi Tuhan katakan siapa yang terima Yesus, dia ada Roh Kudus di sini, Roh Tuhan yang akan menghidupkan saudara. Sehingga engkau dan saya
dimampukan menjadi pelaku firman. Nah, kalau belum diiluminasi atau belum dicerahkan oleh Roh Kudus, saudara, firman Tuhan itu hanya sampai di otak. Nah, ketika engkau sampai di otak, otakmu sudah mentok. Ini kan tidak mungkin, oh ini tidak mungkin, oh ini tidak bisa, oh ini tidak bisa, mana ada akal, tidak bisa. Nah, bukan begitu. Tetapi kalau engkau sudah dicerahkan oleh Roh Kudus, maka engkau akan mengerti dan engkau akan mendapatkan makanan. Jadi makanan ini bukan untuk di otak, tetapi untuk di hati. Hati saudara, hati nuranimu, di mana tempat Roh Kudus itu tinggal dalam hati nurani. Nah, lalu pertanyaan berikut, bagaimana saya percaya bahwa Alkitab berasal dari Allah? Tentunya kan kita akan bertanya-tanya, sebab dalam bumi ini, dalam dunia ini, yang mengatakan kitab suci kan banyak itu kan. Nah, bagaimana saya dapat percaya bahwa Alkitab yang kita pegang itu berasal dari Allah? Nah, ada 3 bukti. Ya kan, ada 3 bukti di sini. Nah, saudara, bukti internal ke dalam. Ini begini, saudara, Alkitab itu ditulis oleh 40 orang dengan 20 penulis yang latar belakangnya berbeda-beda. Contoh, Musa menulis. Musa kan backgroundnya dia adalah bangsa Israel yang terbuang, yang tinggal di gurun. Nah, tentunya beda gaya tulisan yang ditulis oleh Yohanes, kitabnya tadi, atau yang lain. Nah, jadi saudara, ini berbeda-beda dalam kurun waktunya berbeda-beda. Namun saudara, dari Alkitab ini, dari kitab Kejadian sampai ke Wahyu, terdapat kesinambungan. Jadi adanya kesinambungan. Kok ini sambung menyambung ini nih. Kalau engkau baca dari kitab Kejadian, pelan-pelan sampai kepada kitab Wahyu, maka engkau akan mendapatkan suatu kesinambungan. Nah, lalu pertanyaan, kalau ini terjadi kesinambungan terkait satu yang lain, lalu kita akan tanya, siapa dalangnya? Siapa yang di belakang ini tadi? Nah, yang sudah jelas, di belakang Alkitab kita ini itu adalah Tuhan itu sendiri. Nah, lalu kita lihat bukti eksternal. Bukti eksternal, saudara bisa lihat, dikatakan bahwa kapal Nuh terdampar di gunung Ararat, Turki. Di gunung yang tinggi, di situ ada kapal Nuh. Nah, saudara, ada arkeologi yang memang mencari dan ternyata di sana memang ada kapal Nuh. Lalu ada lagi mereka mencari apakah ada Sodom dan Gomora. Apakah mereka tadi memang mati di sana oleh karena api dan belerang. Nah, saudara, ada sudah ketemu dan engkau bisa lihat di dalam YouTube yang lain sudah ketemu bagaimana mereka tiba-tiba mati. Bagaimana mereka lagi berjalan dan mati dan lain-lain. Demikian juga Yesus lahir di Bethlehem. Tentunya kita para arkeologi tidak begitu percaya saja, tapi mereka pergi dan pelan-pelan dan mereka menemukan. Jadi artinya adalah bukti eksternal, semua yang dikatakan oleh Alkitab terbukti secara arkeologis. Ada yang ketiga, bahwa Alkitab berasal dari Tuhan, saudara. Alkitab ketika engkau baca, ketika engkau dihidupkan firman Tuhan tadi oleh Roh Kudus, hidupmu diubah. Nah, jadi saudara, kalau engkau baca Alkitab, hidupmu tidak diubah, saudara minta Roh Kudus supaya mengubah engkau. Tapi saudara, ini bukti yang ketiga adalah siapa saja yang baca firman Tuhan, hidupnya diubah. Hidupnya diubah, pikirannya diubah, tingkah lakunya berubah. Ya kan, tingkah lakunya kalau dulu dalam kegelapan, dia sekarang hidup dalam terang. Pokoknya ada perubahan, ada kuasa mengubah di dalam Alkitab. Nah, lalu saudara, Alkitab itu di kanon itu maksudnya itu di buku-bukukan itu yang tadi. Nah, pengertian kanon, istilah kanon menunjukkan kepada daftar kitab-kitab yang dikategorikan dan diterima sebagai kitab suci. Jadi mempunyai otoritas ilahi. Nah, itulah sebabnya kanon Alkitab kita yaitu terdiri dari 39 kitab Perjanjian Lama dan 27 kitab Perjanjian Baru. Nah, inilah yang kita pegang. Nah, tapi saudara, kanon Katolik lebih panjang.
Karena dia menambahkan lagi itu ada kitab Tobit, Yudit, tambahan Esther, dan sebagainya. Nah, itu mereka menambahkan antara perjanjian lama, mereka tambah di sini, lalu perjanjian baru. Nah, tapi kita tidak memakai kanon yang dipakai oleh Katolik. Kenapa? Sebab kitab Tobit, Yudit, yang lain itu tidak kesinambungan dengan kitab-kitab yang lain. Bahkan adanya bertentangan. Jadi itulah sebabnya kita tidak memakai kanon yang dipakai oleh mereka. Nah, saudara, jadi itulah alasannya tadi itu. Nah, lalu kita masuk lagi di sini. Alkitab itu tidak mengandung kesalahan, inerensi. Nah, saudara, maksudnya adalah bahwa Alkitab benar-benar tanpa salah. Ketika mempersembahkan data sejarah, kalau saudara lihat sejarah-sejarah seperti Nebukadnezar dan lain-lain, data sejarah, dan kalau kita bandingkan dengan kronologis waktu dan lain, itu sama. Jadi bukan ya, kebetulan. Jadi ini bukan dongeng, bukan kitab-kitab asal-asalan, tetapi memang Tuhan memberikan kepada penulis yang berbeda-beda tadi. Nah, ketidaksalahan secara total ini hanya berlaku pada naskah asli. Saudara, kenapa tidak berlaku pada salinan atau terjemahan Alkitab yang ada sekarang? Kenapa? Karena dalam bahasa asli ketika kita terjemahkan, kita terbatas dalam kata-kata. Jadi contoh macam kasih. Kita hanya tulis kasih kan, tetapi dalam bahasa asli itu ada eros, ada filio, ada agape. Nah, kita hanya tulis kasih. Kemudian macam kemarin kita katakan itu mintalah juga itu gantete, hanya ada 2 kata gantete tadi. Nah, kita hanya menulis dalam bahasa Indonesia minta. Jadi ada keterbatasan dalam bahasa ini tadi. Nah, bahasa kita masing-masing. Nah, ketidaksalahan Alkitab harus diterima oleh setiap orang percaya. Karena Allah yang sempurna juga memberikan firman yang sempurna. Jadi saudara, itulah sebabnya gereja ini menganut dan percaya bahwa Alkitab tidak mengandung kesalahan. Dan Alkitab adalah firman Allah. Nah, saudara, ada 2 fakta dasar untuk saudara mengenal Allah. Jadi saudara, bagaimana untuk engkau mengenal? Nah, jadi saudara, kita dapat mengenal ini melalui Alkitab ini. Tetapi kita lihat dulu, yang pertama adalah Alkitab mengajarkan bahwa Allah itu incomprehensible. Maksudnya itu gini, tidak dapat dipahami sepenuhnya. Jadi yang pertama, Alkitab mengajarkan bahwa Allah itu tidak dapat dipahami sepenuhnya. Kenapa? Karena otak kita diciptakan oleh Tuhan. Jadi bagaimana otak kita yang diciptakan ini memikirkan tentang Allah-Nya begitu luas. Saudara lihat aja di dalam alam semesta, bintang-bintang yang ada jumlahnya triliunan, itu tidak masuk di akal kita. Nah, yang kedua adalah, namun Alkitab juga mengajarkan bahwa Allah itu knowable. Knowable itu dapat dipahami, dapat dikenal. Engkau dapat mengenal Tuhan. Kalau engkau baca Alkitab, jelas Yesus mengatakan, kalau kamu mau mengenal Bapa, kalau kamu mau mengenal Tuhan, melalui aku, karena aku adalah gambaran Allah. Nah, aku adalah Allah itu yang sebetulnya yang telah menjadi manusia. Nah, jadi saudara, kita masuk lagi di sini, apa implikasi dari kalimat-kalimat di atas tadi? 1, karena Allah itu dapat dikenal, maka Anda dan saya dituntut untuk bertumbuh. Sekali lagi, bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Jadi saudara, engkau tidak bisa kenal, oh aku sudah tahu, aku sudah kenal bahwa Yesus ada Tuhan. Tidak bisa hanya itu, tapi engkau terus. Engkau mesti terus bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Terus. Kita tidak stop sampai kita dipanggil oleh Tuhan, baru stop. Jadi karena Allah itu dapat dikenal, maka Anda dan saya dituntut untuk bertumbuh. Bisa katakan amin. Bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Yang kedua, karena Allah itu tidak dapat dipahami, maka Anda dan saya
harus siap berhadapan dengan misteri yang menuntut tindakan iman dan penaklukan akal pada wahyu Allah ini. Nah, gini, contoh. Yesus pada satu hari, dia ngomong kepada badai, diam, tenang. Dan badai itu tenang dan dia diam. Nah, muridnya juga bingung. Kok Yesus bisa perintahkan angin badai? Nah, tetapi mereka lupa bahwa angin itu diciptakan oleh Yesus. Jadi Yesus berhak untuk mengontrol angin dan badai. Demikian juga Yesus berjalan di atas air. Yesus berjalan di atas air tidak tenggelam. Kenapa dia tidak tenggelam? Kalau engkau lihat dengan hukum gravitasi, pasti tenggelam itu kan. Tetapi dia tidak tenggelam, sehingga Petrus mengatakan, Yesus aku mau berjalan di atas air. Dia berjalan dan dia tidak tenggelam. Tetapi ketika dia lihat air, dia rasakan angin, dan dia tenggelam. Jadi saudara, di dalam firman Tuhan ada suatu kekuatan misteri yang mungkin engkau tidak tahu dan kita tidak pahami. Tetapi kita menaklukkan akal budi kita kepada firman, kita menaklukkan akal budi kita kepada Roh Kudus. Kita taklukkan ini semua dan karena saudara kita bisa mengerti karena Roh Kudus yang ada di hatimu, dia akan memberikan penjelasan. Nah, sehingga pada hari ini kita percaya bahwa Yesus bisa berjalan di atas air karena memang dia tidak tunduk kepada hukum alam. Karena dia yang menciptakan alam ini dan sebagainya. Nah, itu hanya beberapa contoh saja yang saya bisa temukan pada saudara. Nah, lalu yang berikut, Allah yang kita sembah adalah esa dan benar. Jadi saya ulangi, Tuhan yang kita sembah itu satu, ya kan, dan hidup dan benar. Nah, Allah adalah esa, tetapi hadir kekal dalam 3 oknum. Saya bacakan, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Saya sebutkan 3 kali Allah. 3 kali Allah, Allahnya 3 atau 1. Tapi yang jelas adalah hadir dalam 3 oknum. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Sama juga begini, saya mau menyebutkan nama saudara. Nama saudara umpama tadi namanya AA tadi ya. Nah, roh AA, jiwa AA, tubuh AA. Saya bertanya, AA-nya ada 1 atau 3? Kita ini pun terdiri dari 3. Manusia mempunyai roh, engkau dan saya punya jiwa atau nyawa, dan kita punya tubuh, ini daging ini. Nah, 3 ini mesti bersatu. Kalau salah satu diambil, umpama tadi roh kita diambil, maka kita mati. Ya kan? Atau nyawa pun diambil, kita mati. Jadi 3 ini mesti menjadi 1. Jadi tubuh saudara adalah 1. Nah, kita lihat dalam Alkitab bahwa Allah itu esa. Nah, kita lihat di dalam, saya tidak bukain sini, Ulangan pasal 6, 4, dan sebagainya. Lalu Bapa, Putra, dan Roh Kudus mendapat sebutan Allah. Yaitu Bapa adalah Allah, kemudian Putra adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Tetapi ini nih, Bapa tidak sama dengan Putra. Putra atau Yesus tidak sama dengan Roh Kudus. Tetapi Bapa adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan, Roh Kudus adalah Tuhan. Jadi saudara, dalam gereja ini kita menganut yang namanya itu Trinitas, Tritunggal. Nah ini. Jadi kalau sudah engkau lihat, pengertian Trinitas sudah ada dalam kitab Kejadian. Jadi bukan tiba-tiba Paulus nulis, bukan. Engkau lihat dalam kitab Kejadian sudah ada. Dan terus ini nih, sampai kepada Wahyu, kitab Wahyu, itu Trinitas atau Tritunggal dalam Alkitab itu sudah ada. Nah, memang kata Tritunggal atau kata Trinitas tidak ada dalam Alkitab. Sebab ada yang suka berdebat itu. Coba cari kata Trinitas dalam Alkitab. Ya tentu tidak ada. Ya kan tidak ada kata Trinitas. Itu kan kata-kata yang zaman ini. Yang kita katakan Tritunggal, Trinitas atau Trinity. Saudara, memang kata-kata Trinitas tidak diketemukan secara tersurat di dalam Alkitab.
Namun, nah di sini saudara sekalian, namun gagasan tersebut dapat dijumpai secara tersirat di dalam Alkitab. Jadi itu sudah tersirat. Kalau engkau lihat dalam ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, ya kan, nah saudara, yang terakhir kalau engkau lihat, Tuhan menghembuskan roh kepada Adam. Dihembuskan, lalu Adamnya hidup. Padahal Adam itu adalah tanah liat, namanya Adam. Adam itu kan asalnya tanah liat, itu dalam bahasa Israel, Ibrani, itu tanah liat biasa, lalu Tuhan bentuk itu kayak boneka. Nah saudara, ini kan boneka, nah, lalu dihembuskan roh Tuhan. Nah jadi saudara, akhirnya manusia itu mempunyai roh, mempunyai jiwa atau nyawa, dan mempunyai tubuh. Jadi sekali lagi saudara, gereja ini menganut pengertian Trinitas. Nah kita lanjut. Nah, apa keuntungan kalau saudara menundukkan dirimu kepada otoritas Alkitab? Saya percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah dan ini adalah otoritas tertinggi dan mutlak. Kaidah dan norma saya, kehidupan saya memang mesti sesuai dengan Alkitab, otoritas Alkitab. Apa akibatnya? Saudara, ada 3 keuntungan kalau engkau menundukkan diri pada Alkitab. 1, hidupmu stabil. Engkau mengalami stabilitas hidup. Zaman ini zaman COVID, semua goncang-gancing, ditambah lagi dengan ekonomi yang goncang-gancing. Tapi saudara, kalau engkau berlindung kepada firman, kalau engkau berlindung kepada Tuhan, gunung batu, kalau engkau berlindung kepada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, ya kan, ketika aku memandang ke gunung-gunung, siapa yang dapat menolong aku? Ya kan, dikatakan bahwa pertolonganku adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jadi saudara, kalau engkau terus meresapi firman Tuhan dalam Mazmur 23 lagi, ini kan kita masuk dalam lembah bayangan maut, sekalipun dia tetap stabil, hidupnya stabil. Engkau bisa goncang sedikit, ya enggak apa-apa, ya kan, biasa goncang sedikit lalu stabil lagi. Jangan goncang-gancing, entah stres lagi, entah frustrasi lagi. Nah saudara, lalu bingung lagi, buat apa. Jadi tidak ada pegangan hidup. Tetapi kalau engkau menundukkan dirimu kepada otoritas Alkitab, maka engkau akan mengalami stabilitas dalam hidupmu. Saya tidak buka semua ini, saudara bisa buka. Dan yang kedua, wawasanmu, pikiranmu, pandanganmu tidak sempit, bukan katak di dalam katak di dalam kodok apa tadi ya? Bukan katak di dalam tempurung itu kan. Nah, jadi saudara sekalian, wawasanmu lebih luas. Saya buka hanya 1 ayat saja, tidak banyak. Aku lebih berakal budi. Ya kan, dikatakan pemazmur, aku lebih berakal budi, aku punya pikiran dari semua pengajarku. Sebab peringatanmu ku renungkan. Ketika engkau merenungkan firman Tuhan siang dan malam, wawasanmu bertambah mantap dan bertambah luas di dalam Tuhan. Yang kita renungkan itu adalah firman Tuhan siang dan malam. Bukan masalahmu engkau renungkan siang dan malam, dan juga bukan kepahitanmu engkau renungkan siang dan malam, bukan kekecewaanmu engkau renungkan siang dan malam, bukan dendamku engkau renungkan siang dan malam, bukan. Kita renungkan firman Tuhan siang dan malam, dan kita hidupmu bisa mempunyai di samping stabil dan wawasanmu akan lebih luas. Nah, yang ketiga adalah engkau semakin dewasa rohani. Ya kan? Bagaimana kita dewasa rohani? Kalau engkau dewasa rohani, saudara, kita mempunyai sifat seperti Yesus. Kita punya sifat seperti Tuhan. Ya kan? Jangan-jangan entah tersinggung, kecewa dikit marah. Udah, aku pindah, aku keluar. Lepaskan semua. Itu kan anak-anak. Paulus mengatakan, kamu jangan jadi anak-anak. Ya kan? Kamu sudah dewasa. Baik dalam pikiranmu, dalam rohmu, engkau semakin dewasa. Nah, saudara sekalian, ketika engkau menundukkan dirimu kepada firman Tuhan, dan engkau menjadi pelaku firman, engkau mengalami kedewasaan rohani. Nah, saya cuma buka sedikit, yaitu dalam Mazmur 119 ayat
100, aku lebih mengerti daripada orang-orang tua. Dikatakan oleh pemazmur, aku lebih mengerti dibandingkan dengan orang-orang tua yang lain. Sebab aku, kenapa? Memegang titah-titahmu. Aku lebih mengerti daripada orang tua-tua. Sebab aku memegang titah-titahmu. Nah, jadi saudara, sebagai kesimpulan dalam pelajaran kita hari ini adalah, saudara, biar kita menundukkan diri kepada firman Tuhan. Itulah sebabnya dalam gereja ini saudara diminta untuk membaca, merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, lalu engkau memang berdoa pada firman Tuhan itu adalah satu hari 2-4 pasal. Saya ulang lagi. Itulah sebabnya kami dalam gereja ini, saudara, untuk jemaat itu 2 pasal satu hari. Tetapi untuk para pelayan Injil diminta 4 pasal satu hari. Ini bukan hanya kita baca, oh habis. Bukan, tetapi engkau baca ayat demi ayat, kalimat demi kalimat, supaya hidupmu stabil. Bisa katakan amin. Dan yang kedua, wawasan kita lebih luas. Jangan tantang-tantang, dah aku mau bunuh diri, tantang-tantang aku mau gini. Nah, saudara, kok cepat sekali, kok begitu kan? Tetapi engkau semakin dewasa rohani. Aku lebih mengerti daripada orang tua. Sebab aku memegang titahmu. Jadi saudara, renungkan firman Tuhan ini siang dan malam, dan engkau lakukan. Alkitab katakan, bersukacitalah dalam segala hal. Jadi saudara, hidupmu jadi stabil dalam keadaan apapun. Kita menghadapi masalah demi masalah begitu banyak. Itu yang sudah jelas. Setiap hari kita mengalami masalah. Tetapi masalah itu membuat engkau semakin dewasa. Bisa katakan amin. Kalau engkau menundukkan diri kepada otoritas Alkitab. Nah, harapan kami adalah dalam pelajaran ini saudara semakin dewasa dan semakin stabil dan wawasanmu semakin luas di dalam Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, dan kami menangkap bahwa isi Alkitab memang Tuhan ilhamkan, dan biarlah kami dapat tunduk kepada otoritas Alkitab ini. Firman Tuhan, ini ya Tuhan. Karena Alkitab adalah firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Memberkati kami yang sudah melihat, dan biar kami menjadi pelaku firman. Saudara sekalian, saya mau berdoa bagi saudara yang mengalami sakit. Angkatlah hatimu dan angkatlah tanganmu. Kami lepaskan kesembuhan bagi kami yang sakit, bagi kami yang membutuhkan pertolongan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami lepaskan kesembuhan. Kami lepaskan kesembuhan. Terjadilah kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang hidupmu mungkin tidak mengalami stabil, mungkin hidupmu goncang-gancing, mungkin engkau lagi bingung. Saudara, kami mau berdoa. Tuhan, kami mematahkan roh membuat kami bingung, yang mematahkan roh yang membuat kami kekacauan, yang mematahkan semua roh perpecahan, roh yang bukan daripada Tuhan. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kami semakin kokoh dalam Tuhan. Hidupkan firman Tuhan. Berikan kami iluminasi. Dan biarlah kami baca firman-Mu tiap hari, supaya kami menjadi pelaku firman. Kami mau mendoakan, dan kami mau menerima firman-Mu. Kami melakukan firman Tuhan, dan kami membagikan pada yang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Tuhan yang kami sembah, dan kami mohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin, saudara sekalian. Sampai jumpa lagi, Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih jemaat yang dikasihi Tuhan yang sudah antusias mengikuti pengajaran pada malam hari ini. Mari kita mau katakan pujian ini dengan rasa syukur kita